Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman kami untuk beberapa materi. Yang pertama yaitu adalah materi 1, Internet Protocol Address atau IP Address. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tata Ivanka dengan 3 digit NIM terakhir 001, Yana Novianti Syanipar 3 digit NIM terakhir 002, Fariza Salsabila 019, Agni Eski Rahmadani 031, Farel Farika Firjatu Raza 034. Yang pertama yaitu ada pengalamatan komputer. Pengalamatan komputer ini berfungsi agar sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan internet, dan komputer itu harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address adalah berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Di sini ada 2 versi IP address yang umum digunakan. IP address version 4 atau IPv4 dan juga IP version 6 atau IPv6. Meskipun sudah ada versi yang terbaru IPv6, tapi IP yang versi 4 itu masih tetap digunakan. Selanjutnya ada alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP yang version 4 ini memiliki format x.x.x.x dengan nilai x antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IP versi 4 itu adalah 4 kali 8 bit, yaitu 32 bit. Contohnya ada 115.80.9.234. Nah, setiap komputer harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Penggunaan pemberian alamat IP ini dilakukan dengan mekanisme tertentu. Selanjutnya ada pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255. Itu dapat dibagi menjadi 2 subnet, yang masing-masingnya itu dialokasikan untuk LAN yang berbeda. Contohnya di sini yang pertama ada subnet 1 yaitu 100.100.100.0 hingga 100.100.127. Terus yang kedua ada yang subnet kedua ada 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Dan tetap ada aturan untuk membagi sekelompok IP address menjadi beberapa subnet. Struktur alamat IP. IP terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian subnet. Semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Kemudian bagian host merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet direpresentasikan dalam format CIDR atau Classless Interdomain Routing. Misalnya A.B.C.D dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contoh 167.205.59.96/24. Dapat dilihat 24 di sini merupakan jumlah dari 8, 8, dan juga 8.
Kemudian, pengaturan alamat IP di komputer. IP address dapat diberikan secara statik atau manual oleh administrator komputer atau dynamic atau otomatis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Selain IP address perangkat, DHCP juga dapat memberikan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Kemudian, alamat IP dari DNS server dan juga network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A.B.C.D Selain A.B.C.D, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Pertama-tama adalah pengertian Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis memberikan alamat IP atau Internet Protocol dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat dalam suatu jaringan. DHCP memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, atau printer mendapatkan alamat IP tanpa perlu dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Kemudian, contoh implementasi DHCP adalah pada jaringan Wi-Fi di kampus atau kantor, di mana setiap perangkat yang terhubung akan langsung mendapatkan alamat IP tanpa perlu diatur satu persatu. Kemudian, cara kerja DHCP terbagi menjadi 4, yaitu DHCP Discovery, yang kedua DHCP Over, yang ketiga DHCP Request, dan yang terakhir yaitu DHCP Acknowledgement. Kemudian, contoh skenario. Sebuah host X hendak mengakses internet melalui wireless access point. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau protokol jaringannya digunakan untuk secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya ke perangkat dalam jaringan. Proses ini terdiri dari 4 langkah utama yang sering disebut sebagai DORA atau Discover, Over, Request, dan Acknowledgement. Pertama, DHCP Discover. Ketika sebuah perangkat terhubung ke jaringan, tetapi belum memiliki alamat IP, perangkat tersebut akan mengirimkan pesan DHCP Discover dalam bentuk broadcast ke seluruh jaringan. Pesan ini bertujuan untuk mencari server DHCP yang tersedia agar dapat menyediakan alamat IP. Yang kedua, DHCP Over. Setelah menerima permintaan ini, server DHCP merespon dengan DHCP Over, yaitu pesan yang berisi alamat IP yang dapat digunakan, subnet mask, gateway default, dan serta informasi tambahan seperti DNS server. Yang ketiga, DHCP Request. Setelah menerima beberapa tawaran dari server DHCP yang berbeda, klien akan memilih satu tawaran dan mengirimkan DHCP Request sebagai tanda bahwa ia ingin menggunakan alamat IP tertentu. Pesan ini juga berisi informasi mengenai server DHCP yang memberikan tawaran tersebut. Yang terakhir, DHCP Acknowledgement. Langkah di mana server DHCP mengonfirmasi bahwa klien dapat menggunakan alamat IP yang telah diminta. Selain itu, server juga mengirimkan informasi mengenai durasi sewa atau list time, gateway default, dan konfigurasi lainnya yang diperlukan untuk konektivitas jaringan. Informasi yang diberikan oleh DHCP server. Yang pertama, selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung.
Kemudian ada network mesh, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A.B.C.D atau X selain A.B.C.D. Nilai X juga diberikan oleh DHCP, kemudian alamat IP dan DNS server. Contohnya yang pertama ada IP address dari host 167.205.59.96, network mesh dari host 255.255.255.0 atau 24, IP address dari router atau gateway 167.205.59.1. Kemudian ada IP address dari DNS server yaitu 167.205.23.1. Kemudian ada MAC Address and Address Resolution Protocol atau ARP. MAC address selain alamat IP, setiap Network Interface Controller (NIC) pada komputer memiliki alamat MAC. Setiap NIC memiliki alamat MAC berbeda. Data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN, WLAN berdasarkan alamat MAC tersebut. Nah, setiap komputer menyimpan alamat MAC komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Kemudian ada format alamat MAC. Berbeda dengan alamat IP, alamat MAC memiliki format seperti ini. Dengan X adalah simbol bilangan heksadesimal, yaitu antara 0 hingga F. Misalnya seperti ini, 45-39. Panjang alamat MAC adalah 6 bytes atau 48 bits. Alamat MAC ini harus unik, tidak berganda di dalam sebuah jaringan. Namun dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan di jaringan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan Address Resolution Protocol atau ARP. Jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC komputer lain, misalnya sebuah komputer yang baru terhubung ke jaringan, digunakan protokol ARP. ARP adalah protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu LAN jika diketahui alamat IP-nya. Cara kerja ARP. Misal, A hendak mengirim data ke B, namun A belum mengetahui alamat MAC dari B. Poin pertama, A mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan FF, FFFF, banding FF agar di-broadcast oleh switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari B. Poin kedua, semua komputer menerima paket tersebut, namun hanya B yang merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC dari B ke A. A menyimpan alamat MAC dari B ini di dalam tabel ARP. Mengetahui alamat MAC dan router. Agar A dapat mengirimkan data ke jaringan lain atau internet, A harus mengetahui alamat MAC dan juga alamat IP dari router atau gateway jaringan tempat A terhubung. Alamat IP dari router didapat dengan DHCP, sedangkan alamat MAC dari router didapatkan dengan ARP. Terima kasih.